Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mirtahyuni dari SMK Negeri 15 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya sebagai peserta pelatihan Upskilling dan Reskilling tahun 2024 Angkatan 5 akan mendemonstrasikan bagaimana proses pengelolaan kearsipan di sebuah perusahaan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Berikut adalah langkah-langkah mengecek email masuk. Yang pertama, kita masuk ke Gmail terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat beberapa email masuk dengan beberapa subjek yang berbeda, mulai dari invitation, kemudian pesanan barang, permintaan undangan rapat, permintaan penawaran, permintaan brosur, dan lain sebagainya. Kita akan menyimpan semua email-email masuk ini untuk diproses dan dicatat ke dalam buku agenda serta dibubuhkan disposisi dengan cara klik email yang masuk. Kemudian kita klik download, maka akan masuk ke dalam device kita. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan membalas surat dari PT Namiko Indonesia Komponen mengenai surat pesanan barang. Kita akan membalas dengan surat penagihan dikarenakan PT Namiko mempunyai tagihan yang belum dibayarkan. Kemudian kita tulis demikian. Ini merupakan surat penagihan yang sudah kita buat untuk PT Namiko Indonesia Komponen. Kemudian setelah itu kita bubuhkan tanda tangan. Setelah ini surat akan di-print dan kemudian akan diserahkan kepada pimpinan untuk dicek dan ditandatangani. Demikian untuk langkah-langkah membuat surat balasan dari surat masuk. Baik, setelah kita membuat surat balasan untuk semua email masuk, selanjutnya kita akan membalas surat masuk tersebut dengan cara meng-attach file. Kemudian kita cari yang pertama, kita ini dari PT Namiko, kemudian kita klik balas. Kemudian kita di sini terdapat lampirkan file. Kita klik, kemudian kita cari untuk surat untuk balasannya, yaitu surat penagihan. Kemudian di sini dituliskan kepada setelah itu kita klik kirim. Maka surat balasan sudah terkirim kepada PT Namiko Indonesia Komponen. Demikian untuk langkah-langkah membalas email menggunakan file attachment. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan mendownload semua surat masuk yang sudah dikirimkan oleh perusahaan mitra dengan klik mendownload. Maka surat tersebut akan muncul di device kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencetak untuk seluruh surat masuk. Ini merupakan surat yang sudah kita cetak dan kemudian akan kita catat di dalam lembar disposisi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengecek surat keluar yang sudah kita buat, kemudian akan kita print. Semua surat keluar ini akan kita print sebagai bahan pengelolaan arsip manual. Tetapi sebelumnya kita akan menyimpan surat keluar ini sesuai dengan subjeknya untuk pengelolaan arsip digital. Yang pertama
terdapat surat keluhan. Jika tidak ada folder di sini, maka kita bisa membuat dengan new folder dan kita akan menuliskan keluhan seperti ini. Kemudian surat ini bisa dimasukkan ke dalam folder keluhan. Kemudian baik, selanjutnya di sini terdapat confirmation letter. Kita akan masukkan ke dalam folder konfirmasi. Kemudian pemberitahuan, masukkan ke dalam folder pemberitahuan. Penagihan. Kemudian penawaran produk, ke dalam folder penawaran produk. Kemudian pengiriman brosur, karena di sini belum ada folder pengiriman, maka kita bisa membuat folder baru dengan subjek pengiriman. Seperti ini. Kemudian kita masukkan folder pengiriman. Kemudian di sini pesanan terdapat 3 surat, kita masukkan ke dalam folder yang sama. Kemudian undangan kita masukkan ke dalam folder undangan. Setelah selesai, di sini terdapat 3 surat dengan subjek yang sama, maka kita akan menyimpannya sesuai tanggal dari surat tersebut. Kita cek terlebih dahulu untuk semua tanggal. Yang pertama tanggal 11, kemudian ini tanggal 3, serta tanggal 5. Yang pertama kita tanggal 3/03/09. Kemudian di sini 05/09. Dan ini pesanan ATK 11/09 dengan arti bahwa surat tersebut tertanggal tanggal 11 bulan 9 dan seterusnya. Ini merupakan penyimpanan untuk surat secara digital untuk mempermudah kita menemukan kembali surat tersebut. Demikian langkah-langkah penyimpanan arsip digital. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah kita membuat surat keluar untuk balasan dari surat masuk yang kita terima via email, selanjutnya kita akan mencetak surat keluar. Seperti ini surat keluar yang sudah dicetak. Selanjutnya akan kita simpan di dalam folder secara manual sesuai dengan subjek dari surat tersebut. Karena surat ini, surat keluar merupakan surat pesanan, kita akan menyimpan di dalam folder surat pesanan. Seperti ini, sehingga jika kita membutuhkan akan dengan mudah untuk mendapatkan kembali. Terima kasih. Selanjutnya, surat-surat masuk yang sudah kita terima melalui email, kita catat semuanya ke dalam buku agenda surat masuk. Ini merupakan catatan untuk seluruh surat masuk yang sudah kita terima. Kita menerima 10 surat masuk dari 10 perusahaan yang berbeda dengan 10 perihal yang berbeda pula. Kemudian, setelah itu, di sini pun juga terdapat agenda surat keluar. Agenda surat keluar ini, nomor agenda disamakan dengan nomor surat, sesuai dengan keluarnya surat tersebut. Kemudian 10 surat keluar ini merupakan balasan untuk surat masuk yang sudah kita terima sebelumnya. Demikian untuk pencatatan agenda surat masuk dan surat keluar PT Mirta Sosial. Terima kasih. Baik, setelah kita mencetak semua surat masuk, kita akan menyusunnya sesuai dengan tanggal.
Setelah surat masuk tersusun sesuai dengan tanggal, kita akan menuliskan di dalam lembar disposisi. Selanjutnya, kita akan membuat kartu indeks dari surat-surat masuk yang sudah kita print sebelumnya. Berikut adalah kartu indeks yang sudah kita isi, dan kartu indeks ini akan dibuat sesuai dengan jumlah surat masuk yang kita terima. Terima kasih. Berikutnya adalah kita akan membuat daftar klasifikasi arsip. Yang pertama adalah surat masuk. Berikut adalah daftar klasifikasi arsip yang sudah dibuat. Di sini untuk main subjek adalah surat masuk dan surat keluar sebagai laci. Kemudian untuk subsubjek di sini terdapat subjek dari surat seperti pemberitahuan, penawaran, permintaan, dan lain-lain. Kemudian untuk subsubjek di sini langsung kepada tanggal sesuai dengan tanggal surat disusun, itu berada di belakang guide. Demikian untuk daftar klasifikasi arsip berdasarkan sistem subjek. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menyimpan surat-surat masuk yang sudah diketok dengan penyimpanan secara manual dan menggunakan sistem masalah. Di sini terdapat beberapa surat dengan subjek yang berbeda-beda. Kita akan menyimpannya sesuai dengan subjek yang sama. Misalkan ini ada surat pesanan, terdapat 2 surat. Kita akan menyimpannya suratnya terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan guide dengan nama pesanan. Kemudian selanjutnya di sini terdapat surat penawaran dengan 3 surat. Kemudian setelah itu kita susun sesuai dengan tanggal. Tanggal paling muda terdapat di paling bawah. Seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan guide dengan subjek yang sama. Seperti ini, kemudian seterusnya. Di sini terdapat pesanan, kemudian penawaran, dan seterusnya.
Selanjutnya adalah setelah surat kita download semuanya, kita akan memasukkan surat-surat tersebut ke dalam folder-folder sesuai dengan subjek surat. Yang pertama ada invitation, kita masukkan ke dalam surat undangan, ke dalam folder undangan. Kemudian ada pemberitahuan, kita masukkan ke dalam folder pemberitahuan. Kemudian terdapat penawaran produk 3 surat, kita masukkan ke dalam folder penawaran. Kemudian permintaan, terdapat 3 surat, kita masukkan ke dalam folder permintaan. Seperti ini. Dan untuk pesanan, terdapat 2 surat, kita masukkan ke dalam folder pesanan. Tadi terdapat beberapa surat, terus beberapa subjek surat yang sama, kita akan menyimpannya dengan pengurutan tanggal. Misalkan ini 0109, maka artinya ini surat tanggal 1 bulan 9. Kemudian untuk penawaran yang kedua, itu merupakan tanggal 3, kita tulis 0309. Dan untuk penawaran ketiga yaitu tanggal 9, maka kita rename 0909. Seperti itu seterusnya sampai dengan surat dengan subjek yang sama. Kita menyimpan dengan sistem subjek, kemudian sistem tanggal. Sekian untuk penyimpanan surat arsip digital. Terima kasih. Berikut adalah daftar checklist prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada penyimpanan arsip manual dan elektronik. Di sini terdapat 9 kriteria dalam penyimpanan arsip manual dan elektronik. Kemudian, di bawahnya dilengkapi dengan tempat dan tanggal pembuatan dokumen, serta dibubuhi tanda tangan pimpinan. Hal ini sebagai tanda bahwa dokumen telah disahkan dan disetujui oleh pimpinan. Kemudian, ditambahkan juga dengan tanda tangan sekretaris sebagai pembuat dokumen. Demikian mengenai daftar checklist, prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada penyimpanan arsip manual dan elektronik. Terima kasih. Selanjutnya adalah daftar checklist meminimalisir pencurian atas arsip manual dan arsip elektronik. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama terdapat arsip manual, kemudian yang kedua arsip elektronik atau arsip digital. Arsip manual ini memiliki 3 kriteria, yaitu sistem penguncian, kemudian menggunakan bon pinjam arsip sebagai kontrol arsip keluar, serta adanya CCTV. Kemudian untuk arsip digital, adanya sistem lock atau password pada komputer, folder, atau file arsip, kemudian membuat backup data arsip, serta menggunakan aplikasi penyimpanan tertentu sesuai SOP organisasi. Kemudian di bawahnya dilengkapi dengan tempat serta tanggal pembuatan dokumen, serta tanda tangan dari pimpinan sebagai bentuk bahwa dokumen telah disahkan oleh pimpinan, serta dengan tanda tangan sekretaris sebagai pembuat dari dokumen tersebut. Demikian untuk daftar checklist meminimalisir pencurian atas arsip manual dan arsip elektronik. Terima kasih.